Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kaden Nanda Tunetama dari kelas 10 MIPA 1 absen 9. Om Swastiastu. Jadi, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu jenis gerak, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Yang dimana sebelum kita memulai, alangkah baiknya saya akan memberikan sebuah video mengenai suatu percobaan GLBB. Silahkan dilihat dulu videonya. Nah, saya akan menjelaskan fenomena yang ada di video tersebut. Jadi di video tersebut sedang dilakukan sebuah praktikum di mana sebuah troli diletakkan di atas lintasan lurus yang miring. Terlihat sekilas saat troli dilepaskan dari titik tertinggi dan kemudian meluncur ke bawah, kecepatan troli kian lama kian bertambah seiring berjalannya waktu. Nah, kita akan membahas dulu apa yang akan kita bicarakan. Yang ada 3 bagian yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah langkah kerja, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Nah, dalam tujuan ini kita akan membicarakan tujuan dilakukannya percobaan tersebut. Bagian kedua, langkah kerja, kita akan membicarakan mengenai proses langkah kerja, data, dan saya akan menganalisis data tersebut. Dan yang terakhir, kita akan melakukan kesimpulan dari seluruh percobaan yang kita lakukan. Nah, yang pertama kita akan mulai dengan tujuan. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mencoba mengimplementasikan prinsip gerak lurus berubah beraturan GLBB di kehidupan sehari-hari. Dan kita juga akan mencari tahu beberapa rumusan masalah, diantaranya yang pertama adalah apa sajakah contoh prinsip GLBB di kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah apakah benda gravitasi dapat mempengaruhi percepatan suatu benda yang sedang bergerak. Lalu kita masuk ke bagian kedua, yaitu langkah kerja. Nah, di langkah kerja ini kita membutuhkan beberapa alat-alat. Berikut alatnya. Yang pertama adalah benda seperti troli dan lain sebagainya. Yang kedua adalah lintasan panjang yang minim gaya gesek seperti yang ada di video. Yang ketiga adalah alat ukur berupa aplikasi tracker. Yang keempat, kamera untuk merekam. Dan yang terakhir adalah penyangga lintasan. Nah, proses kerja yang akan kita lakukan adalah pertama, siapkan lintasan terlebih dahulu dengan menaruh penyangga di salah satu ujung lintasan sehingga lintasan menjadi miring. Pastikan juga lintasan simbang dan kokoh. Kemudian, siapkan troli di ujung lintasan yang posisinya lebih tinggi. Jangan lupa untuk merekam percobaan. Lalu, lepaskan troli dan biarkan troli bergerak hingga menuju ke lintasan satunya. Setelah itu, masukkan hasil rekaman ke tracker. Jangan lupa untuk memilih opsi troli saat mengukur menggunakan aplikasi tracker, dan kita akan mendapatkan hasil pengukurannya. Nah, setelah melakukan percobaan tadi, berikut adalah data yang akan kita dapatkan. Berdasarkan grafik yang kita dapatkan, kita mengetahui bahwa percobaan ini menghasilkan GLBB. Dilihat dari garis grafik yang terlihat lebih melengkung, menandakan bahwa terjadi percepatan pada kecepatan benda yang diuji cobakan. Untuk menganalisa lebih dalam lagi, saya akan mencari kecepatan dari masing-masing data. Saya akan mengumpamakan jarak 0,109 menjadi data A, jarak 0,189 menjadi data B, jarak 0,319 menjadi data C, dan jarak 0,455 menjadi data D. Saya akan mencari kecepatan dari masing-masing data dengan membagi dengan waktu yang mereka punya. Nah, misalkan data A akan saya bagi dengan 0,3 second, sehingga 0,109 meter dibagi 0,3 second akan mendapatkan kecepatan sebesar 0,3633 meter per second. Nah, data B adalah kita akan membagi 0,189 meter dengan 0,5 second menghasilkan 0,378 meter per second. Lalu data C 0,319 meter dibagi 0,73 second menghasilkan 0,43 meter per second. Lalu data D 0,455 meter dibagi 0,933 second menghasilkan 0,487 meter per second. Mengetahui bahwa selisih kecepatan merupakan percepatan itu sendiri, kita akan mengurangi kecepatan B dengan kecepatan A menghasilkan 0,0147 meter per second kuadrat. Lalu kecepatan C dengan kecepatan B kita kurangkan menghasilkan 0,058 meter per second kuadrat. Lalu kecepatan D dan kecepatan C akan kita kurangi dan menghasilkan
nilai sebesar 0,051 meter per second kuadrat. Nah, kita mengetahui bahwa GLBB memiliki percepatan yang sama. Namun di kasus kali ini nilai percepatan itu berubah-ubah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa percobaan ini menghasilkan yang namanya gerak lurus berubah tidak beraturan. Nah, lanjut kita kepada kesimpulannya. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa GLBB adalah gerak lurus yang dimana kecepatannya akan berubah secara teratur dalam selang waktu tertentu. Jumlah kecepatan yang bertambah disebut dengan percepatan dan jumlah kecepatan yang berkurang disebut dengan perlambatan. Dalam GLBB ini, nilai percepatan haruslah tetap sama. Jika tidak tetap, maka disebut dengan gerak lurus berubah tidak beraturan. Nah, dari definisi ini kita dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah yang pertama, yaitu contoh GLBB dalam kehidupan sehari-hari adalah gerak kereta api baik saat berangkat maupun saat berhenti dan Tamiya yang bergerak pada garis lurus. Serta juga menjawab rumusan masalah kedua, yaitu gravitasi ternyata mempengaruhi kecepatan suatu benda. Karena daya tariknya sebesar 9,8 meter per second kuadrat akan sangat cukup untuk mempengaruhi kecepatan suatu benda. Apabila arah benda bergerak searah dengan daya tarik gravitasi, seperti percobaan tadi, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Karena daya tarik gravitasi membuat kecepatan benda kian makin cepat. Sebaliknya, apabila melawan arah gravitasi, kecepatan benda akan melambat karena melawan arah gravitasi. Demikian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om. Terima kasih telah menonton. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.